warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat lingkungan nalata Islam sewujud kirani malempang. Adil kata lino, pecuramin kasaduga, pasingat kajibata. Arus. Saya Nadine Putri Aulia dari kelas 11-8. Saya berada di sini untuk menyampaikan materi yaitu tentang minyak bumi. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah cairan kental berwarna gelap atau kehijauan yang dapat terbakar atau mudah sekali terbakar yang ditemukan di atas kerak bumi. Minyak bumi juga biasanya disebut sebagai bahan bakar fosil. Mengapa demikian? Karena minyak bumi terbuat dari fosil yang dapat berupa jasa training. Nah, jasa training itu sendiri dapat ditemukan di lautan. Lalu, bagaimana cara sisa-sisa organisme dapat berubah menjadi minyak bumi? Simak penjelasan berikut. Yang pertama, sisa organisme seperti hewan, tumbuhan, dan jasa training berada di lautan dan telah bercampur dengan lumpur. Setelah itu, sisa-sisa organisme berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Setelah menjadi batuan sedimen berpori, mereka berpindah ke tempat yang memiliki lebih rendah tekanannya dan berkumpul di perangkap atau batuan kedap. Setelah berada di batuan kedap, mereka bereaksi dengan panas bumi dan gas alam secara alami sehingga terbentuklah minyak bumi. Setelah minyak bumi terbentuk, minyak bumi dialirkan atau dibawa oleh batuan berpori agar dapat terakumulasi oleh batuan keras. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses minyak bumi itu terbentuk, kita juga harus mengetahui bagaimana cara pengolahan minyak bumi agar dapat dimanfaatkan oleh kita. Pertama, ada distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga dapat menghasilkan fraksi yang dapat ditentukan titik didihnya. Hasil dari distilasi dapat berupa gas LPG, minyak tanah, minyak diesel, aspal, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada cracking. Cracking adalah pemecahan atau pemisahan senyawa hidrokarbon berukuran kecil. Nah, tujuan dari cracking adalah untuk mendapatkan fraksi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Contoh cracking di minyak bumi adalah ketika minyak tanah atau minyak diesel berubah menjadi bensin. Lalu yang ketiga ada reforming. Reforming adalah proses pengubahan atau perubahan molekul bensin bermutu kurang baik atau tidak bercabang menjadi molekul bensin dengan bermutu baik atau karbon bercabang. Nah, tujuan dari reforming adalah untuk mendapatkan produk minyak bumi atau senyawa bensin yang lebih baik lagi. Lalu yang keempat ada alkilasi. Alkilasi adalah penambahan atom terhadap suatu molekul sehingga molekul tersebut menjadi panjang dan bercabang. Tujuan alkilasi adalah untuk mendapatkan alkilat dengan angka oktan yang tinggi. Apa itu angka oktan? Angka oktan adalah angka untuk memberitahu bagaimana ketukan atau knocking pada saat bensin dipanaskan. Lalu ada polimerasi. Polimerasi adalah proses di mana penggabungan molekul-molekul sehingga dapat menghasilkan suatu molekul yang besar. Contoh polimerasi pada minyak bumi adalah ketika reaksi isobutena dengan isobutana. Lalu yang terakhir ada threading. Threading adalah penyaringan minyak bumi agar dapat menghasilkan minyak bumi yang lebih baik dan membuang kotoran-kotoran yang terdapat minyak bumi tersebut. Nah, threading terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu Cooper sweetening dan Doctor treating. Yang kedua ada acid treatment, yang ketiga ada dewaxing, yang keempat ada deasphalting, dan yang terakhir ada desulfurizing. Nah, apakah bensin
atau hasil dari minyak bumi tersebut memiliki mutu atau manfaat? Tentu saja ada, teman-teman. Mutu bensin antara lain dapat menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu yang kedua dapat menjadi bahan bakar mesin kecil. Yang ketiga dapat menjadi bahan bakar cadangan. Lalu yang keempat dapat menjadi bahan utama bagi produk kimia. Nah, tetapi apakah ada dampak buruk bensin bagi lingkungan? Tentu ada ya, teman-teman. Dampak buruk bensin bagi lingkungan adalah tercemarnya ekosistem, terganggunya reproduksi dan pertumbuhan organisme, lalu tercemarnya tanah, terganggunya kehidupan laut karena dapat mencemarkan air. Yang terakhir ada terdapat polusi udara. Nah, bagaimana cara kita mengurangi dampak buruk tersebut? Caranya adalah dengan menggunakan bahan alternatif untuk mengganti bensin. Lalu, apa saja bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan bensin? Yang pertama ada etanol, yang kedua ada CNG atau compressed natural gas, yang ketiga ada kemiri-sunan, yang keempat ada nikuba, dan yang terakhir ada biogas. Sekian penjelasan materi tentang minyak bumi dari saya, Nadine Putri Aulia. Apabila ada kesalahan dan pengucapan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.